Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wong Osing Channel. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi penting terkait bantuan sosial PKH dan BPNT tahun 2025. Nah, sebelum kita masuk dalam informasi selanjutnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak informasi selengkapnya. Penantian panjang para keluarga penerima manfaat KPM, yang bantuannya disalurkan melalui PT Pos Indonesia akhirnya berakhir. Kabar kepastian mengenai pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan pangan non-tunai BPNT, untuk alokasi triwulan kedua April, Mei, Juni, telah tiba. Setelah sempat tertunda hingga akhir Juni, jadwal penyaluran melalui kantor pos kini mulai menunjukkan titik terang. Informasi ini menjadi angin segar bagi jutaan KPM di seluruh Indonesia yang mengandalkan PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur. Kabupaten Sigi menjadi yang pertama, daerah lain segera menyusul. Berdasarkan informasi yang diterima, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menjadi salah satu wilayah pertama yang merilis jadwal resmi penyaluran Bansos PKH dan BPNT. Proses penyaluran di wilayah ini akan dimulai pada hari, tanggal Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2025. Lokasi awal, Kecamatan Dolo. Penyaluran akan berlanjut di hari-hari berikutnya, mencakup wilayah lain seperti Kecamatan Sigi Biromaru dan Tanam Buaeva pada hari Jumat, tanggal 4 Juli tahun 2025, dan Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025. Dirilisnya jadwal di satu kabupaten ini menjadi sinyal kuat bahwa penyaluran di kabupaten-kabupaten lain akan segera menyusul dalam waktu dekat, bahkan mungkin bersamaan. Diperkirakan, jadwal penyaluran secara masif di seluruh Indonesia melalui PT Pos Indonesia akan dimulai pada minggu depan. Apa yang harus dilakukan KPM? Bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang bantuannya disalurkan oleh PT Pos Indonesia, berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Tunggu hingga surat undangan resmi dari PT Pos Indonesia sampai di rumah Anda. Undangan ini adalah syarat mutlak untuk dapat mencairkan bantuan. 2. Berkoordinasi aktif. Anda dapat secara proaktif menanyakan informasi jadwal kepada pendamping sosial di wilayah Anda, baik itu pendamping PKH, TKSK, maupun aparat desa atau kelurahan setempat. 3. Berbagi informasi. Jika Anda telah menerima informasi jadwal yang valid di daerah Anda, bagikan informasi tersebut kepada KPM lain untuk saling membantu. Progres penyaluran mendekati 100%. Dimulainya penyaluran oleh PT Pos Indonesia menandakan bahwa progres pencairan Bansos tahap kedua secara nasional hampir mencapai 100%. Hal ini juga akan memberikan jawaban bagi KPM yang status bantuannya masih belum jelas hingga saat ini. Dalam 1 hingga 2 minggu ke depan, setelah Kementerian Sosial melaporkan progres penyaluran mencapai 100%, status penerima akan menjadi final. Bagi KPM yang pada akhirnya tidak menerima pencairan, kemungkinan besar tidak termasuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 untuk PKH, atau desil 1 hingga desil 5 untuk BPNT sesuai data terbaru pemerintah. Penjelasan lebih rinci mengenai kriteria desil dan penyebab bantuan tidak cair akan dibahas lebih lanjut setelah proses penyaluran tuntas. Nah, mungkin cukup itu informasi dari saya, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.